mic-nya, kemudian videonya, supaya kita mendengarkan paparan para narasumber ini dengan benar-benar bersih suaranya kan. Yang kedua, nanti mungkin kepada para peserta kalau bisa nama ini kan nama aslinya ini ditampilkan dengan kotanya, biar kita tahu sembari melihat kan, oh kenal ini di wilayahnya sini. Kemudian bagi yang ingin menanggapi atau bertanya nanti pada sessionnya, silakan di raise hand aja. Nanti bisa juga apabila selama acara berlangsung ini videonya juga mohon di mute kan. Audionya di mute. Iya, audionya. Mungkin itu saja sedikit Pak Ketua, Pak Moderator, Pak Adit. Ya, kayaknya kita udah bisa mulai ya. Jam 1.25. Jam 1.25 di sini. Pak Adit monitor. Masih di mute Pak Adit. Ibu Rizky, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Terima kasih Bu Rizky sudah hadir. Terima kasih sudah hadir, Bu, di acara kita. Ya, ini mungkin narasumbernya Pak Arif bisa, ini Pak, ada Pak Hosim sudah ada ya. Sudah ada ya Pak Hosim. Pak Santo sudah ada. Kayaknya sih kita udah bisa mulai nih. Silakan. Ya. Pak Adit, monitor Pak Adit. Baik, gimana? Oke, lanjut langsung aja kita mulai acaranya. Ini saya sampaikan pada saat ini yang ikut partisipasi ini berjumlah 22 di sini di monitor kita nih datang yang mengikuti kegiatan Asati virtual kita nih. Ya, untuk mempersingkat waktu langsung saja Pak Ketum, kita ke Pak Adit yang akan memimpin acara pada siang hari ini. Kamu silakan Pak Adit. Baik. Makasih Sugeng Rahayu, para hadirin seluruh semua Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mungkin seperti kita tahu ini hari ini kita akan ada diskusi ya terkait dengan dari grup Back History bersama Mas Santo Sabda. Di sini juga sama ada Asati juga sebagai penyelenggara terkait dengan klasifikasi tahun Saka. Jadi ada beberapa narasumber di sini, ada Bapak Ahmad Sojim, kemudian nanti ada Pak Santo Sabda juga, kemudian juga dari Bu Rizky, ada Yani juga, kemudian nanti ada beberapa tanggapan ya dari beberapa yang hadir nanti di sini. Kurang lebih nanti Tim sekitar 30 menit per tim, kemudian nanti Mas Santo Sabda sekitar 20 menit, kemudian Bu Rizky sekitar 15 menit. Ini mau ada pembukaan dulu dari Mbak. Mungkin langsung kita langsung aja kalau sudah ya, Pak. Dari Ketua Umum DPP Asati. Kalau sudah dibacakan kita putar video aja ya. Boleh, silakan. Oke. Pak Arif bisa dinarasi dulu untuk videonya. Iya, ini perlu kita sampaikan bahwasanya video yang akan diputar oleh Pak Ketum ini, Pak Sukri Mahmud ini adalah merupakan karya anak bangsa yang harus kita
bantu promosikan tentang karya-karya anak bangsa untuk mendukung kebangkitan Nusantara ini. Dan langsung saja Pak, diputarkan Pak. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya berbeda, berbeda mana budi sekarang, mana budi sekarang. Bertemu lawanlah adinda, adinda iman di dadara, semalayang iman di dadara, semalayang. Sayang si patoka mati go tego gorokan sayang si patoka mati go tego gorokan sayang sajojo you madam ko bisa papari sa muna keke sa muna keke Soleram, anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merah pipinya. Kampungan jauh di batu, kunwangsan sebaku liliang, takkan aja kawan-kawan nalamu, sangke basuh yang suliang.
apresiasi. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 11 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Oke, terima kasih. Jadi sudah selesai dari video yang salah satu karya anak bangsa saat ini ya, milenial ya. Di Alhamdulillah ya, jadi sangat bagus sekali dalam arti yang menonton juga cukup banyak di YouTube ya. Saya juga pernah lihat ini kebetulan. Mungkin kita langsung saja kita pada pembicara pertama yaitu Mbak Ahmad Rojim. Saya persilakan kurang lebih nanti sampai jam 20 ya nanti insyaallah. Monggo Pak Rojim. Iya. Jam berapa sampainya? Pak Moderator, sebentar sebelum Pak Kozin, saya ingin sampaikan. Ayo monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kegiatan ini sengaja kami buat, di mana ASATI ini adalah Asosiasi Sales Travel Indonesia. Fokus kita adalah di inbound. Kita selalu membuat produk-produk terbaru. Alhamdulillah juga kita bertemu lah dengan kelompok atau komunitas yang namanya True Back History, di mana kami sendiri ASATI punya program untuk Nusantara Bangkit. Kita menyadari mungkin judulnya tema siang ini adalah Tahun Saka. Tahun Saka itu adalah yang menjadi tonggak sejarah yang ada di Indonesia. Tapi ternyata dalam penelitian terakhir tidak demikian. Artinya banyak sekali peradaban ataupun sejarah kita yang dihilangkan. Kami sebagai pelaku
Tour and Travel, karena di sini adalah kelompok owner Biro Perjalanan Wisata, melihat potensi yang luar biasa di sejarah ini. Karena sejarah, budaya, dan prasejarah itu tidak terdapat di negara-negara lain. Indonesia memiliki itu semua. Dan kita berkewajiban dan menyadari bahwa potensi ini harus diketahui semua oleh penduduk muka bumi ini. Bahwa kita ini, peradaban kita luar biasa sekali. Kita sudah, jejak luhur peradaban bangsa ini ternyata bisa disetarakan, bahkan lebih tua dari negara-negara lain. Bahkan ada di Mesir, kita tahu bahwa Mesir juga merasa bangga bermitra dengan Nusantara. Nah, hal-hal inilah yang akan menjadi perhatian kami dari Asati, karena di sini akan muncul nanti wisata budaya, wisata sejarah, wisata prasejarah, wisata petualangan, wisata pendidikan, banyak sekali. Dan kami bukan cuma terbatas di sini, karena setelah ini kita akan ke Muara Takus. Muara Takus juga begitu dahsyat. Di situ kita tahu bahwa Dharmapala itu ternyata salah satu universitas tertua di dunia, dan itu lebih tua dari Borobudur. Dan ini akan kita angkat, dan semua penduduk bumi ini harus tahu. Dan inilah kerjanya kami dari Asati. Dengan senang sekali bapak-bapak maupun ibu-ibu yang sebagai narasumber hadir di sini. Ada Pak dari penanggap juga, tadi ada beberapa. Kemudian dari Kementerian Pariwisata, terima kasih sekali Ibu Riki Handayani sudah hadir di sini. Ada Pak Alek juga di sini. Selamat siang Pak Alek, Direktorat dari Kemenpar juga. Jadi di sini lengkap ya. Di samping itu pembicara kita ada dari Pak Hosim, beliau adalah peneliti, dan nanti kita dengar bagaimana klarifikasi tentang tentang tahun Saka ini ya. Di samping itu ada Pak Santo Sabah, beliau adalah riset dan peneliti, memberikan terobosan-terobosan baru. Dan ini yang menjadi selama ini, kalau seandainya penelitian dan pun riset ini cuma sebatas di mereka atau di Pak Santo atau Pak Joim, Pak Hosim, mungkin sebatas di perpustakaan atau menjadi satu buku. Tapi kalau kita ini packaging dengan satu produk pariwisata, dunia akan tahu. Kita akan bicarakan ini untuk tingkat ASEAN, dan kita akan membumikan, akan menduniakan. Seperti Muara Takus akan mendunia, kemudian semua akan mendunia. Tetapi juga kita harus sadar bahwa kita juga harus membumikan ini semua. Milenial ini tidak banyak yang tahu tentang sejarah-sejarah yang terhilangkan ini. Muara Takus juga mereka tidak tahu bagaimana. Selama ini berpikir Muara Takus itu adalah candinya Hindu ataupun Buddha. Ternyata ada penelitian lebih dari itu, bahwa Hindu, Buddha, dan Jain itu belajar dari Indonesia, dari Nusantara. Nah, inilah potensi-potensi ini yang kami melihat, sehingga kita mau berkolaborasi dengan true back story ya, true back history. Jadi kita punya Bangkit Nusantara, itu nyambung Nusantara Bangkit. Setelah itu juga Palembang kita akan angkat, Borobudur, Bali, dan lain-lain kita akan angkat semua. Itulah yang ingin kami sampaikan dari Asati. Terima kasih, selamat berwebinar. Mudah-mudahan kita mendapatkan banyak sekali manfaat dan pengetahuan di sini. Kami kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fikri atas sambutan awal dari Asati. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Pak Ahmad Fikri untuk memulai. Sampai berapa menit supaya bisa tidak kelewatan? Kurang lebih. Sekarang kan jam 1.43. Berarti kurang lebih sampai jam 34.15. 15 menit ya. Saya 25 ya. 14.15. 30 menit Pak. 30 menit ya. Sampai jam 2:15 ya, betul. Silakan Pak. Ya, terima kasih saudara-saudara semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu bagi semuanya. Jadi saya telah menuliskan ya di banyak buku ya. Tentunya sudah saya masukkan, apakah itu di buku Weda Sasangka yang saya tulis, ya, ulasan Serat Centini, ya, jilid 1, jilid 2 sudah juga saya tulis. Saya menggunakan tahun-tahun yang tertera di dalamnya. Tentunya saya perlu konversi. Oleh karena itu, yang dijadikan sumber ya, itu adalah Serat Paramayoga, Serat Pranitiradya, Serat Pustaka Raja Purwa,
Serat Pustaka Weda Sasangka, dan Serat Centini. Ya, jadi itu. Nah, jadi berdasarkan Serat Paramayoga, jadi sekali lagi berdasarkan Serat Paramayoga yang masih bahasa Jawa itu, ketika Nabi Isa berumur 18 tahun, di situ disebutkan tahun Adam. Jadi disebutkan bahwa tahun Adam itu disebut sebagai tahun Surya Sangkala. Nah, pada saat itu Surya Sangkalanya tahun 5101. Jadi istilahnya 5101 Surya. Ya, berarti berdasarkan perhitungan matahari yang satu tahunnya itu berarti 365,4 hari ya per tahunnya. Maaf Pak Haji, sebentar. Nah, ini yang mau share materinya dari siapa atau saya bisa dijadikan pohon? Apanya? Nanti kita bantu Pak dari admin bisa. Oke. Nah, sama tolong yang bersuara bocor untuk di mute, bagian jadi co-host atau saya jadi co-host. Makasih, monggo Pak Haji. Oleh karena Nabi Isa yang dipakai sebagai patokan itu tahun 1 Masehi, maka tahun 1 Adam itu sama dengan tahun 5083 sebelum Masehi. Jadi sampai di sini ya kita belum bisa nyimpulkan apa-apa. Ya. Kemudian jika kita cek Serat Centini, jadi sekarang kita cek Serat Centini, Empu Mayang pada tahun 725 Surya Sengkala, ya, yang juga bertepatan dengan tahun 748 Candra Sengkala, itu membuatkan pusaka berupa keris ya, kepada Prabu Destorato. Nah, jadi itu yang dilakukan oleh Empu Mayang. Jadi artinya usia keris itu pun dari sini sangat tua, ya, karena pada tahun 725 sebelum Surya Sengkala. Sampai di sini juga kita belum bisa menyimpulkan. Cuma yang jelas itu ada tahun gitu loh ya. Jadi ada tahun. Tentu kita akan hitung loh dari mana ini kok terus 725. Setelah saya cocokkan dengan Candra Sengkalanya benar 748 itu. Nah, jadi akhirnya kita cek lagi lewat yang lain ya. Jadi berdasarkan Serat Pranitiradya maupun Centini ya, terjadi perang Baratayuda di Jawa itu pada tahun 733 Surya Sengkala. Nah, jadi kalau toh India itu ngeklaim, India nggak punya tahun berapa itu Baratayuda terjadi, itu nggak punya. Mereka hanya mengira-ngira ya itu antara 3.000 hingga 5.000 tahun sebelum Masehi. Jadi itu. Jadi mereka nggak punya data itu. Tapi tulisan tahun-tahun ini ada di Serat Pranitiradya, ada di Serat Centini, ya, dan itu sama dengan tahun 733 Surya Sengkala. Sampai di sini pun kita belum bisa menyimpulkan patokan tahun Surya Sengkala terhadap Masehi. Ya, jadi belum bisa. Ya. Namun dalam Pranitiradya dibuatkan jangka yang disebut trikali. Ya. Jadi artinya 3 zaman kali. Ya. Satu siklus zaman trikali itu adalah 2100 tahun Surya. Jadi kalau rembulan sama dengan 2163 tahun berdasarkan rembulan. Jadi kita sudah punya data lebih sebenarnya mulai rinci. Ya. Trikali artinya ada 3 periode dalam 2100 tahun Surya. Yang masing-masing periode itu 700 tahun Surya. Setiap periode kali yang 700 tahun itu terbagi menjadi saptakala atau 7 kala yang masing-masing 100 tahun Surya. Jadi kalau dibuat zaman sekarang ya kan 1 kala itu ya sama dengan 1 abad ya, karena itu yang dituliskan di situ ya. Jadi kita mulai bisa melihat apa itu pola istilahnya. Pola dulu yang kita lihat. Ya. Kemudian
ada sandi yang berpatokan pada jatuhnya Majapahit. Nah, jadi perhitungan itu ya kan dipakai jatuhnya Majapahit. Nah, kita tahu jatuhnya Majapahit yang disebut di buku Serat Pranitiraja itu adalah tahun 1400 Surya Sengkala. Nah, jadi di sini kita mulai Surya Sengkala yang mana ini? Kalau 1400 Surya Sengkala itu yang disamakan tadi dengan yang Adam tadi, ya. Berarti ini mau coba kapan? Ya. Nah, ini semua kita patok-patok dulu, ya. Nah, ternyata di situ disebutkan jadi 1400 Surya Sengkala untuk jatuhnya Majapahit itu berada di akhir zaman Kali Yoga. Ya, Trikali itu kan terdiri dari Kali Swara, ya, terus Kali Yoga, lalu yang ketiganya adalah Kali Sangara. Ya, jadi itu. Jadi ingat dalam Trikali itu, ya kan, satu zaman kalinya 700 tahun. Nah, karena Trikali itu 700 tahun, 2100 tahun, jadi terbagi menjadi 3 periode, ya, zaman Kali, yaitu 700 tahun pertama itu namanya Kali Swara, 700 tahun kedua namanya Kali Yoga, 700 tahun ketiga namanya Kali Sangara. Nah, jadi itu cara membuat ya perhitungannya. Ya, jadi, nah, karena di situ itu jatuhnya Majapahit itu dipakai sebagai patokan ya untuk 700 tahun kemudian habisnya zaman Kali itu masuknya zaman baru ya menurut di situ. Jadi zaman baru, kembalinya ke Kertajuga, akhirnya kita mulai bisa menghitung ya. Yaitu karena zaman 1400 Surya Sengkala di sini sudah diterima oleh orang untuk yang Majapahit ya. Sudah diterima oleh orang dipatok sebagai tahun 1400 Saka yang sama dengan tahun 1478 Masehi. Jadi kita sudah mulai bisa membuat patokan itu ya. Nah, padahal akhir zaman Kali Yoga itu jatuh pada hitungan Masehinya kan 1478 Masehi, sedangkan zaman kalanya itu adalah 1478 sampai 1578. Nah, jadi makanya di dalam serat-serat Jawa itu Masa Raden Patah dan sebagainya itu dianggap sebagai tidak dipakai untuk hitungan supaya tidak mengacaukan orang menghitung gitu. Justru dihitungnya itu di situ disebut berdirinya Mataram oleh Panembahan Senapati. Ya, jadi di situ kita cek di sejarah ya kan Panembahan Senapati itu adalah memegang tampuk pemerintahan Mataram oleh Panembahan Senapati pada tahun 1586 ya. Nah, kalau begitu, itu berada di Kalajengga, yaitu zaman tahun 1578 sampai tahun 1677 dengan patokan tadi Majapahit, ya kan, yaitu 1478 sampai 1577. Nah, ini cara-cara menghitung, ya. Nah, jadi selanjutnya dipakai untuk menghitung datangnya zaman baru. Jadi dengan patokan itu dulu, ya kan, kita pakai untuk menghitung zaman baru, ya, yaitu zaman Kertajuga. Sekarang ini kan kita ini di kali zaman kecilnya itu, ya kan, itu kan Kala Sengara tadi, ya kan. Jadi dari zaman Kali Yoga, Kali Swara dan Kali
Sangara, ya. Sedangkan kalau dilihat dari sudut besarnya itu kita berada di akhir ya Kali Yuga, ya. Jadi di situ. Nah, maka ada rinciannya di Serat Pranitiraja itu, dan juga rincian di Serat Centini. Jadi sama rinciannya, cuma Serat Centini kan tidak memberikan tanggalan, tidak memberikan tahun, hanya memberikan patokan, ya kan? Zaman Kalajengga misalnya itu zaman munculnya zaman Mataram oleh Panembahan Senapati. Nah, jadi itu sebagai patokan, ya kan? Nah, sehingga dari situ kita cek lagi baik nama-nama kala setiap 100 tahunnya itu di Centini sendiri maupun kita cek yang ada di Pranitiraja. Nama-nama itu urutannya sama. Dengan demikian saya tidak perlu ragu antara Centini sama Pranitiraja ini oleh dua orang yang berbeda. Ya kan, Centini itu adalah zaman Pujangga, Kasunanan, sedangkan kalau Pranitiraja itu ditulis oleh beliaunya yaitu Raden Ngabei Ronggowarsito. Jadi itu. Nah, di situ tinggal urut dulu. Ya. Jadi urutannya adalah Kalajengga, Kalasakti, Kalajaya, Kalabendu, Kalasubba, Kalasumbaga, dan Kalasurata atau Kalasurasa. Urutannya. Barulah bisa diberi tahunnya masuk, ya kan? Tahunnya masuk. Yaitu dimulai dari Kalajengga yang eranya 1578 sampai 1677, ya, berarti dengan demikian tinggal nambah 100 tahun, 100 tahun, 100 tahun, 100 tahun, ya. Dan kita sekarang ini, gitu loh ya, berarti ada di zaman Kalasutra. Ya. Artinya apa? Seharusnya kalau bangsa Indonesia itu tahu kita ini zaman Kalasutra, itu kita siap-siap, ya. Subah itu kan artinya tertawa atau gembira. Jadi kita artinya sudah siap-siap. Jangan sampai yang gembira, yang tertawa itu bangsa atau negara lain gitu loh. Ya, karena waktu itu memang disediakan, zaman itu berputar. Kayak waktunya musim hujan ya kita harus siap-siap nanam. Ya, begitu sudah menjelang kemarau ya kita siap harus menanam tanaman yang disebut marengan, tanaman yang bisa tumbuh ya antara musim penghujan mulai berakhir dan musim kemarau akan datang. Jadi seperti itu. Nah, oleh karena zaman juga itu disebut catur juga, yang setiap juga masih ada catur ya sebagai tri kalinya ya, maka dari situ ya kan kita bisa menghitung ya bahwa setiap zaman juga lamanya 4 kali 2100 tahun surya. Kan tadi satu juganya itu 2100 tahun, ya kan? Sehingga dari catur yuganya itu menjadi 4 kali 2100 tahun surya. Jadi 8400 tahun surya, ya. Tentunya kalau dimataharikan ya menjadi tinggal mengalihkan aja. Kalau ke rembulan 2163 kali 4 seperti itu. Nah, zaman juga terdiri dari Kerta Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, dan Kali Yuga. Nah, kita ini ada di Kali Yuga. Ya. Jadi ingat itu sambung semuanya, Kerta Yuga tidak dipisah, Kerta Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, dan Kali Yuga. Sehingga satu siklus catur Yuga adalah 4 kali 8.400 tahun surya, berarti 33.600 tahun surya. Nah, jadi di sana ya. Jadi hitungan ke Masehi, jadi begitu ya dari tadi itu adalah ya, yaitu berakhirnya tahun Kala Surata 2277 Masehi dikurangi 8.400 tahun sehingga ya, tahun surya Sengkala Jawa itu ya, tahun satunya itu sama dengan tahun 6123 sebelum Masehi. Ya. Jadi bukan lagi satu saka sama dengan 78 Masehi, tapi satu saka
ya Saka Jawa, maksudnya Surya Sengkala tadi SS itu 6.123 sebelum Masehi. Jadi seperti itu, ya. Jadi artinya kita ini hitungan sudah panjang sekali istilahnya, ya. Nah, di dalam Pustaka Weda Sasangka disebutkan bahwa Candi Penataran ya, dibangun pada tahun 515 Surya Sengkala. Ya, kalau berdasarkan hitungan 6.123 sebelum Masehi, artinya Candi Penataran itu dibangun tahun 5.608 sebelum Masehi. Ya, jadi Candi Penataran dibangun 5.608 sebelum Masehi. Jadi kalau kita nambah sekarang, jangan ditambah 2022, tapi ditambah saja menjadi 2020 ya, 2020 ditambah 5.000 ya, 608, artinya Candi Penataran itu sudah 7.628 tahun yang lalu. Nah, jadi itu. Dan nanti bisa dicek lewat apa itu carbon date. Nah, itulah dulu pada waktu saya itu diundang dalam seminar ya begini ini, saya bilang ya kalau misalnya Anda ngotot Borobudur itu abad 9 dibangun, ya kita cek aja lewat carbon date. Ya. Pada waktu itu saya belum menghitung ini, cuma saya nggak percaya kalau itu dibangun tahun abad 9 gitu loh. Karena apa? Saya menyatakan karena itu dibangun dari batu andesit yang mana yang lebih tua, apa itu yang lebih muda dari Borobudur, seperti apa itu Muara Takus ya candinya, atau Candi Batu Jaya di Kerawang ya, itu sudah berdiri tahun 500-an sebelum Masehi. Itu sudah dibuat dari batu bata. Jadi saya katakan kalau Borobudur yang dibangun dari batu andesit ya pastinya jauh lebih tua daripada zaman batu bata. Karena apa? Orang yang nggak mungkin mau susah-susah kalau sudah bisa membuat batu bata terus kembali membangun candi dari batu. Ya, jadi itu. Dan di situ disebutkan namanya di Pustaka Weda Sasangka itu. Jadi penataran itu dibangun oleh Raja Prabu Kertawangsa. Sudah bayangkan. Ya, hilang dari sejarah siapa Prabu Kertawangsa. Ya. Orang hanya mengira-ngira penataran dibangun pada masa apa itu sebelum Raden Wijaya mendirikan Majapahit. Jadi hanya berdasarkan seperti itu. Ya, jadi tidak logis. Tapi kita jadi bangsa besar, tapi dibodohi dengan cara seperti itu, gitu loh. Ya. Terus kemudian Candi Borobudur yang selama ini dikatakan dibangun oleh zaman apa itu Wangsa ini, Sailendra, ya. Yaitu abad 9, yaitu didirikan apa itu dengan arsiteknya itu Gunadarma, ya. Nah, itu bisa kecelik, ya. Di sini dikatakan Candi Borobudur berdiri pada tahun 718 Surya Sengkala, berarti itu sama dengan 5.405 sebelum Masehi, oleh Prabu Kertadarma. Nah, coba hilang dari sejarah juga itu Prabu Kertadarma itu. Ya, dan kita pasrah kepada apa itu orang asing, ya kan, ya kita ikuti saja, ya. Nah, jadi kalau kita melihat Borobudur itu sudah 5.400 ya 5 sebelum Masehi, paling tidak sudah 7.000 ya 7.000 tahun berapa itu 400 sekian ya yang lalu. Ya, kalau ditambah 2020 ya. Jadi 2000, 5000, 7000 ya kan, berarti 7425 tahun yang lalu ya. Dan pendirinya ada Prabu Kertadarma. Nah, jadi di situ. Dan di dalam Pustaka Weda Sasangka itu disebutkan Prabu Kertadarma itu masih merupakan cucu dari Prabu Kertawangsa. Ya. Jadi kalau jarak 515 sampai dengan
718 itu ya masih meper gitu loh ya. Ya. Pengertian cucu itu kan kalau zaman dulu bisa sampai cicit ya. Jadi di situ. Jadi di sini kita harus bisa memahami dengan baik ya. Nah, jadi sudah waktunya kita mempersiapkan generasi akuarian ini untuk masuk zaman Kertayuga. Jadi harus ada persiapan, ya kan? Ya. Jadi tidak bisa kita masuk ke zaman terus tanpa ada persiapan. Nah, sekarang sebelum saya buka slide yang terakhir, ya kan? Ya. Itu apa ini sebelum mengakhiri slide yang terakhir, kita kembali dulu ya ke slide nomor 4 ya. Nah, kita lihat di situ. Zaman Kalabendu ya. Kan kita harus ngecek keberadaannya. Di situ kan dikatakan dalam uraian ya, dalam uraiannya baik itu Serat Centini maupun Praniti Radya ya, Kalabendu itu zaman di mana ya penuh dengan bencana, penuh dengan perang besar ya kan, penuh dengan kezaliman. Nah, nyatanya cocok gitu loh. Jadi kalau kita urut saja ya kan dari zaman katakanlah sejak ya lahirnya Nabi Isa lah ya katakanlah, atau lebih jauh dari itu ya, zaman perang besar di seluruh dunia dengan banyak petaka, banyak itu ya terjadinya di Kalabendu ya kan. Perang Dunia I, Perang Dunia II ada di masa Kalabendu ya. Jadi kita bisa melihat di situ kan ya, 1945 sampai 39 sampai 45 itu kan Perang Dunia II. 1914 sampai 1918 kan Perang Dunia I ya. Setelah itu masih disebut Perang Dingin, Cold War ya. Ya. Lihat di situ semuanya masih di dalam rentang apa itu 1878 hingga 1977 ya. Kalabendu itu pula ya. Di Indonesia ada yang namanya peristiwa G30S yang korbannya juga besar-besaran ya. Kamboja pembantaian juga di era Kalabendu ya. Berdirinya negara-negara komunis ya juga di era Kalabendu yang memakan korban ya ratusan juta, baik itu di Uni Soviet, berdirinya Uni Soviet maupun berdirinya Republik Rakyat Cina atau Republik Rakyat Tiongkok. Jadi itu jelas Kalabendu, nggak bisa dibantah gitu loh. Nah, setelah Kalabendu, Kalasubah, orang itu mulai tertawa, mulai gembira, benar, ya kan? Selepas tahun 77, ya kan? Negara-negara yang tadi seperti apa itu Uni Soviet, ya kan? Akhirnya runtuh, ya kan? Ini kan di Kalasubah. Jadi bekas negara Uni Soviet itu berdiri sendiri-sendiri sampai menjadi 16 ya. Bagian ya. Jadi bagian dari Uni Soviet menjadi negara-negara merdeka. Yugoslavia pecah menjadi 6. Semuanya terjadi di Kalasubah jadinya. Jadi orang gembira ya kan. Jerman yang enak-enak dipecah bersatu juga di era Kalasubah ya. Nah, ketika Pak Harto ya mulai mencapai puncaknya juga di era Kalasubah ya. Jadi ya itu tahun 1985 ya kan. Nah, sayangnya kan gitu kan. Orang kita ini kan tidak memperhatikan bahwa kalender atau zaman itu sendiri akan menentukan bagaimana kita bersikap ya. Sehingga ini kalau kita belajar lebih jauh nggak bisa dilepaskan yang namanya windunya ya. Windu itu 8 tahun rembulan ya. Nah, windu itu kita tahu ada windu Adi, ada windu Kuntara, ada windu Sangara, terus ada windu Sancaya. Nah, sekarang ini baru masuk windu Sancaya, yaitu pada tanggal
10 Agustus tahun 2021 itu Windu Sancaya. Artinya apa? Di dalam Windu Sancaya, ya, pada zaman Kalasuba, jadi Windu Sancaya di zaman Kalasuba, bangsa ini kalau petani gitu harus mewujudkan yang disebut silaturahmi atau membangun kerukunan. Nah, jadi kita harus menyangkut ke sana. Jadi membangun kerukunan atau rekonsiliasi itu tidak di luar Windu Sancaya, harus berada di dalam Windu Sancaya. Ya, karena Sancaya itu artinya rukun, ya artinya rukun, artinya sambang, ya artinya itu bertandang ke rumah teman dan sebagainya, itu Sancaya. Jadi Windu Sancaya akan berakhir nanti Mei tahun 2029. Masuk Windu Adi, artinya Windu kita memiliki spirit yang luhur. Nah, tapi kalau Sancayanya itu tidak diisi dengan rekonsiliasi yang benar, ya nanti Adinya luput, gitu loh. Ya. Saya beritahu Pak Harto itu jatuh, ya justru pada akhir Windu Sancaya. Jadi Pak Harto itu jatuh akhir Windu Sancaya. Sehingga Pak Habibie take over, ya, 2 bulan kemudian itu masuk Windu Adi. Karena jatuhnya Pak Harto itu istilahnya kita ekonomi terpuruk, maka begitu Pak Habibie mengisi sebagai Presiden Indonesia pada tahun 1998, ya pasca 21 Mei itu, ya nggak berhasil, gitu loh. Ya, karena waktunya tidak digunakan, gitu. Waktunya tidak digunakan. Nah, sama dengan sekarang. Sekarang ini waktunya Sancaya, waktunya seluruh komponen politik, masyarakat, suku, ras, agama di Indonesia itu harus sudah bergembira dengan cara rekonsiliasi. Kalau ini terjadi, ya kan, ya. Tahun apa itu Kalasumbaga, yaitu pada tahun 2078, ya kita bisa jadi negara maju. Karena apa? Seluruh dunia menghitung negara kita ini tahun 2045 berdasarkan GDP, yaitu Gross Domestic Product, ya itu nomor 4 di dunia. Jadi GDP Indonesia tahun 2045 itu hitungan dari Amerika ya, itu nomor 4 di dunia. Ya kan? Nah, kalau nomor 4 di dunia dan kita yang bisa nangani sendiri, ya di Kalasuba itu, ya kita moncer nanti di Kalasumbaganya, gitu loh. Ya. Nah, jadi dengan cara ini mudah-mudahan kita bisa punya spirit, ya, bisa lewat jalur apapun, termasuk lewat jalur Asati, ya, bisa mendorong tumbuhnya rekonsiliasi, ya. Siap, tokoh-tokoh di Indonesia, ya, supaya maju. Terima kasih. Luar biasa. Silakan moderator. Baik, terima kasih Pak Koci untuk seperti tadi disampaikan bahwa ngajar nanti akan setelah langsung memberikan paparannya. Kita lanjutkan ke pembicara kedua, Bapak Santo Sabra, monggo silakan, kita 15. Izin Pak moderator. Monggo. Itu kita kasih Ibu Kiki dulu karena Ibu Kiki mau menuju ke bandara dia. Ibu Rizky silakan. Pak Santo. Silakan Bu Rizky, 15 menit. Baik, terima kasih. Bisa mendengar suara saya? Bisa, bagus. Bisa. Baik, terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kita semua. Yang saya hormati Pak Syukri Mahmud sebagai ketum dari Asati, dan juga rekan-rekan sekalian semua dan Bapak narasumber pada acara hari ini. Pertama-tama saya ucapkan apresiasi kepada Asati yang terus tidak bosan-bosannya menyelenggarakan acara webinar Zoom ini untuk menggali, dan saya lihat bahwa
topik-topik tentang sejarah yang banyak digali dalam dalam rangka mengembangkan konten-konten atau narasi yang terkait dengan wisata sejarah. Hari ini kita tadi kalau sudah mendengarkan dari narasumber terkait dengan bagaimana sejarah Indonesia ya dilihat dari tahun. Nah, ketika kita bicara wisata sejarah atau wisata heritage, tentunya ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Jadi satu terkait dengan produknya sendiri, yaitu sejarahnya, heritage-nya. Kedua terkait dari, jangan lupa adalah marketnya. Ketika kita bicara wisata, ini adalah yang pastinya ada wisatawannya harusnya. Siapakah wisatawan ini? Adalah orang-orang yang melakukan perjalanan gitu ya, dari tempat tinggalnya ke suatu tempat lain dalam rangka menikmati atau mempelajari atau kemudian berkolaborasi dengan tujuan-tujuan di luar pekerjaannya. Dalam hal ini mungkin dia tertarik dengan tema-tema atau cerita-cerita yang di tempat yang akan dia kunjungi. Nah, untuk itu tentunya ketika kita berbicara untuk mengembangkan wisata sejarah, wisata heritage ini, tentunya ada dua hal. Mungkin tadi Pak Kozim ya, panggilnya apa Pak? Kozim. Ya, Kozim ya, Pak Kozim itu menceritakan tentang sejarah. Mungkin itu baru bahan dasar benar-benar terkait dengan, mohon maaf ini, cerita sejarahnya. Dan benar-benar masih kita mendengar tadi terkait angka-angka. Nah, tentunya hal ini ketika kita kaitkan dengan pariwisata, bagaimana merefleksikan cerita, bukan cerita tadi, narasi atau research yang tadi dilakukan menjadi bahasa pariwisata. Karena ketika kita bicara, kalau kita memang menampilkan apa yang tadi narasi sejarah, kemudian kita tawarkan kepada calon wisatawan, tentunya ini juga harus kita pikirkan siapa calon wisatawan tersebut, ini juga menjadi isu. Jadi kita tidak boleh, ketika kita bicara pariwisata, tetap kita harus memperhatikan tadi kenyamanan, kemudian kita harus mempertemukan dengan needs dari orang yang akan kita undang sebagai wisatawan tersebut. Nah, ini yang mungkin menjadi perlu kita perhatikan di dalam mengembangkan wisata sejarah atau heritage. Sometimes, kadang-kadang nih kalau pariwisata, dia ada real cerita Pak, sejarahnya. Tapi untuk dibungkus menjadi suatu hal yang menarik, sometimes kita kasih bumbu-bumbu sebenarnya gitu ya. Tapi bumbu-bumbu ini harus bumbu-bumbu yang bisa dipertanggungjawabkan dan lebih diberikan contoh-contoh yang dipahami dan dipahami secara nalar begitu ya. Bagi calon wisatawan. Jadi tadi apa yang disampaikan Pak Kozim adalah bahan dasar sebelum kita menjadi paket. Nah, memang tugasnya Pak Sukri nanti membuat apa yang sudah dibuat oleh teman-teman ahli sejarah atau kemudian teman-teman ahli riset untuk menjadi produk wisata. Jadi kita lihat bahwa masih ada beberapa step. Nah, tentunya Indonesia sangat kaya terhadap sejarah-sejarah tersebut, dan ini juga perlu kita lihat nanti Pak Sukri ini. Kalau saya lihat, mohon maaf nih, tadi memang kita lihat bahwa ini banyak ke arah Sanskerta ya Pak ya, jadi banyak cerita-cerita yang kaitan Sanskerta. Ketika kita menceritakan hal ini dengan suku bangsa lainnya di Indonesia Pak, ini juga perlu kita perhatikan. Apakah tanggal budaya, tanggal sejarah mereka atau tahun sejarah mereka itu sama gitu. Ketika kita bicara tadi ini bangsa Indonesia dengan cerita itu, padahal dulu bukan bangsa Indonesia. Itu sejarah mungkin juga bukan sejarah Nusantara. Nah, ini juga pengemasan hal-hal seperti ini perlu kita lakukan Pak dalam kaitan. Saya selalu memikirkan di ujungnya ada market. Di ujungnya, mau itu edu wisata, mau itu wisata peluangan, mau itu wisata sejarah gitu ya. Semua kita pikirkan who is our market. Jadi pengemasan dari cerita tadi nanti akan perlu kita pikirkan terkait dengan siapa market yang akan kita
apa namanya kita undang. Ini apa namanya juga nanti. Halo, bisa dengar? Ya, sorry. Tadi saya di mute sebenarnya. Ya. Jadi cerita ini pun nanti perlu Pak, mungkin mulainya bukan dari kegiatan perjalanan wisata sejarah, tapi mulai dari mungkin membuat insentif trip atau kemudian wisata edukasi bentuknya memang apa ya, MICE gitu ya, di dalam menceritakan ini supaya menjadi produk. Jadi banyak hal tentunya cerita Indonesia itu, tapi harus tadi saya ngelihatnya logikanya di dalam arti ini, dan siapa marketnya harus benar-benar kita perhatikan. Ketika kita bicara ini nanti di orang daerah Aceh, mungkin mereka enggak gitu sejarah Indonesia begitu. Ini kan makanya ini ketika kita bicara ini kah sejarah Nusantara, karena Nusantara tahun berapa sih sebenarnya, atau cerita apa? Ini juga perlu kita garis bawahi menurut saya, supaya nanti apa namanya bisa kita kemas menjadi produk wisata. Kita tahu barang apa yang akan kita jual dan siapa market yang akan kita kita raih. Nah, nanti mungkin Pak Alex juga bisa menambahkan apa yang saya sampaikan ini. Tapi tentunya ini bagian dari yang menarik sekali dikaitkan dengan nanti dengan narasi gitu ya, narasi dari mungkin nanti kaitan tadi Pak Sukri sudah menyampaikan di awal Jambi gitu ya. Ini juga narasinya masih sangat terkait tadi dengan satu agama tertentu. Padahal kita tahu bahwa mungkin ini lebih dari tadi Pak Kojim juga melihat bahwa ini kadang-kadang bukan agama tertentu, tapi ini adalah apa ya, kemampuan bangsa. Saya nggak tahu ya, nenek moyang kita gitu dulu di dalam gitu ya menerjemahkan kehidupan culture mereka sehari-hari. Jadi ini satu apa ya, cerita besar, tapi tentunya nanti harus dibungkus lagi dengan bahasa turisme, bahasa pariwisata. Ya, jadi demikian Pak Sukri yang saya masukan dari saya, dan tentunya nanti perlu juga bicara dengan teman-teman atau Kementerian Kebudayaan nih Pak. Jadi mungkin menjadi bagian dari pelajaran sejarah kita yang harus dibuktikan begitu ya, apakah seperti itu gitu. Jadi sehingga kita membuat narasi tersebut juga diakui, karena ini nanti apa yang disampaikan Pak Kojim tadi, larinya awalnya mungkin ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pak, atau ke Menko ini sebelum lari Kementerian Pariwisata, sebelum lari ke dunia kepariwisataan kalau menurut saya Pak. Jadi ini juga perlu, sehingga kemudian ketika kita apa ya mengembangkannya nanti ke depan juga sudah lebih punya akar yang lebih apa ya dapat kita pertanggungjawabkan secara sejarahnya. Demikian dari saya Pak Sukri, semoga kegiatan ini terus apa ya, Bapak terus tidak pernah berhenti ya Pak Sukri, nanti membuat narasi-narasi yang kemudian kita bantu promosikan. Demikian dari saya, terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Salam sehat selalu dan terima kasih Pak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rizky atas masukannya. Semoga nanti saya mohon izin dulu Pak, ini harus ke airport dulu. Oke, terima kasih Bu Rizky. Ya, insya nanti dari webinar ini kita bisa manfaatkan baik dari kementerian yang terkait. Baik, kita lanjutkan ke Mas Santos kembali. Silakan Mas Santos saja. Kita mulai sekitar 15-20 menit. Silakan. Waktu dan tempat. Oke. Sampai jam berapa Mas Adit? 14.23 sekarang? Kurang lebih 14.45 lah. 14.45, siap. Ya. Nah, terima kasih. Terima kasih Bu Kiki, ya. Terima kasih Pak Gozim, terima kasih Mas Adit, terima kasih Pak Sukri dan saudara-saudaraku yang hadir di saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Swastiastu, Rahayu, salam sejahtera saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Jadi seperti yang diterangkan oleh Pak
Gozim Baru. Saat ini adalah saat Kala Suba. Jadi Kala Suba itu saatnya Nusantara lama yang jaya akan kembali lagi bangkit. Seperti Pak Gozim katakan tadi, sejarah itu akan berulang, seperti berulangnya musim panen, seperti berulangnya iklim. Itulah yang akan terjadi. Menurut perhitungan Pak Gozim, sekarang ini adalah Kala Suba. Kala saatnya, waktu saatnya Nusantara bangkit. Waktu saatnya Nusantara kembali berjaya. Nusantara itu bukan hanya suatu bangsa. Dan kejayaannya bukan hanya pernah, tapi dia akan kembali lagi jaya. Itulah takdir akan berkata seperti itu. Untuk kembalinya kebangkitan jaya Nusantara yang pernah terdahulu leluhur kita alami, itu kita harus belajar dari sejarah. Jadi belajar sejarah adalah mundur 2 langkah ke belakang untuk 1000 langkah lompat jauh ke depan. Saat ini, saat kita mundur 2 langkah ke belakang, kita terpotong, kita gelap, tidak bisa berancang-ancang untuk lompat ke depan. Karena latar belakang sejarah kita tertulis selama ini tidak demikian. Sejarah mainstream mencatat leluhur kita tertulis di sejarah tidak demikian. Awal kerancuan dimulai dari perhitungan awal tahun kita di Prasasti. Awal kerancuan sejarah Nusantara, awal kerancuan sejarah Indonesia berangkat dari kita mengamini tahun penghitungan awal tahun Saka di Prasasti 78 Masehi. Itulah penyebab tidak ada sejarah Nusantara sebelum tahun itu. Mudah-mudahan ini berlanjut sesuai harapan Bu Kiki. Sebelum kita ke Departemen Kepariwisataan, kita harus induksi ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kita harus riset kembali kesejarahan kita. Kita harus resetting kembali pencatatan sejarah leluhur kita. Tidak demikian yang tertulis selama ini. Data valid tentang dokumen leluhur Nusantara ada di Leiden. Kalau ketebalannya itu dijajar, itu 12 km. Itu data-data valid tentang leluhur kita yang terbelenggu, terpasung di Leiden. Alhamdulillah bersyukur Astungkare ada Pak Gozim yang bersusah payah secara pribadi menghitung, meneliti awal tahun Saka. Didapatlah oleh beliau Pak Gozim 6.123 sebelum Masehi. Itulah awal tahun Saka, walaupun subjektif tidak apa-apa. Karena apa? Institusi pengambil kebijakan tidak pernah memberitahu kepada kita, kepada masyarakat, apa dasar penghitungan 78 Masehi dipakai untuk menghitung awal tahun Saka di Prasasti. Ini tidak pernah ada penjelasan. Yang saya dapatkan, yang Santo dapatkan, tahun 78 Masehi itu adalah kaum bangsa Arya, kaum Saka. Kaum Saka itu leluhur kita, Arya. Saka, Cakya itu tergambar di relief dasar Borobudur dengan teks literasi kata Mahe Cakya. Itulah kaum Saka leluhur kita. Tahunnya adalah tahun Saka. Dan perhitungan awal tahun Saka itu tidak dimulai 78 Masehi. Salah besar. Jadi harus diriset untuk penghitungan awal tahun Saka itu. Kaum Saka itulah yang kalau kita lihat dari perhitungan yang didapat oleh Pak Gozim itu sudah 5.000, 6.000 sebelum Masehi sudah ada. Kaum Saka itulah yang ekspansi ke 3/4 muka bumi. Kaum Saka leluhur kita yang oleh sejarawan Eropa sebut dengan Skythia. Skythia itulah adalah Cakya, Mahai Cakya, Saka, Cakya itu tergambar di relief dasar Borobudur dengan teks literasi kata Mahai Cakya. Falsafahnya apa? Falsafahnya saya temukan, Santo Saba pribadi temukan adalah bernama Dharma. Dharma itulah yang dibawa oleh kaum Saka
tahun 3000 SM sampai ke tanah India. Tahun 3000 SM dibawa oleh yang disebutnya oleh sejarawan Eropa sebut dengan kaum Brahmanism. Brahmana. Anak cucu keturunan Brahmana sampai saat ini ada di Bali. Jadi falsafah dasar yang mendasari lahirnya 3 ajaran besar di India itulah Dharma. Tergambar di relief dasar Borobudur dengan teks literasi kata Kusala Dharma Bhajana. Kemudian Vinaya Dharma Cita Kaya. Jelas itu Dharma. Jadi Dharma itu ajaran leluhur kita yang sampai saat ini terekam sempurna di Bali. Dharma, dharmic original. Untuk membedakan bahwa Dharma itu tidak Buddhism, tidak Jainism, tidak Hinduism, tapi mendasari lahirnya 3 ajaran di sana. 1500 SM, bangsa Cakya, Saka itu mulai menulis Weda yang terbagi 4. Jadi kaum Saka 3000 SM itu sudah ekspansi ke 3/4 muka bumi, mewarnai India, melahirkan 3 ajaran, Buddha, Jaina, dan Hinduism. Baru tahun 1830 formil Hindu ditambah Isme itu 1830 di era kolonialisme Inggris di India. Jadi dipahami seperti itu. Jadi kesimpulan penelitian Santo Saba selama ini tentang situs-situs tentang kerajaan-kerajaan di Nusantara itu berkesimpulan tidak berdasar pada salah satu ajaran yang terlahir di India, baik Hinduism maupun Buddhism. Ini konteks kesejarahan ya, tidak dalam rangka mendeskripsikan suatu agama. Situs-situs di Nusantara, kerajaan-kerajaan pra-Islam tidak berdasar atau tidak pada ajaran yang terlahir di India, baik Buddha maupun Hindu. Itu salah besar. Tadi saya lihat ada yang di chat itu, lalu apa bentuk patung yang di Borobudur? Itu adalah kontemplasi spiritual ajaran leluhur kita yang disebut Topo Broto, Tapa Brata versi Sunda, Upasena Bali, Kamala versi Sulawesi. Dan pembelajarannya itu saya temukan itu di Sumatera, di Candi Muara Takus. Di situ ada yang kedua yaitu mencari objek. yang kesulitan Swadharmik terlahir sebelum Yang Mulia Siddhartha Gautama lahir, sebelum Hindu terlahir. Jadi salah besar kalau seandainya situs-situs di Nusantara, kerajaan-kerajaan pra-Islam di Nusantara itu disebut berdasar pada salah satu ajaran agama yang terlahir di India. Ini mohon di cross-check, di recheck kembali bagi yang berwenang, pengambil keputusan. Ini penting untuk mengedukasi generasi akan datang bahwa leluhur kita tuh tertulis di sejarah selama ini tidak demikian. Jadi seperti itu. Dan kita, Pak Sukri, kita tidak hanya berwacana, kita tidak hanya bereforia tentang kesejarahan leluhur kita yang sudah maju, tapi kita mengedukasi untuk menemukan kembali sejarah yang benar. Jadi tidak hanya Nusantara, Bu Kiki ya. Jadi kembalinya sejarah benar, Asia Tenggara adalah Nusantara kita. Jadi edukasi mengembalikan sejarah benar, melihat kembali situs-situs di Nusantara, melihat kesejarahan kita dengan cara yang benar. Jadi Pak Sukri, kami itu punya moto, benar sejarahnya, beda-bedanya, beda wisatanya. Kemudian tidak hanya Asia, bahkan Asia akan kembali sejarahnya benar, kemudian Asia Tenggara itu akan menjadi satu nama bernama Nusantara. Jadi moto untuk ASEAN adalah kembalinya sejarah benar, ASEAN adalah Nusantara kita. Jadi kepada saudara-saudaraku saat ini ada, mari kita true back history of Indonesia, kembalikan sejarah benar. Kita menyaksikan kembali jejak-jejak peradaban maju leluhur kita
yang tidak terpublikasi seperti saat ini. Borobudur itu dibangun abad 9 berdasar perkiraan, tolong dicatat, perkiraan Kasparis, ya, itu dia tulis di disertasinya perkiraan. Jadi tidak dibangun pada saat itu. Gunadarma pun tidak berdasar namanya. Tidak ada menjelaskan nama tersebut dalam kesejarahan maupun silsilah kerajaan. Tapi yang Pak Gozim ceritakan tadi itu jelas berdasar buku, kemudian penghitungan tahunnya. Demikian harapan saya, pemerintah, institusi yang berwenang, yang berkewajiban tentang kependidikan, tolong meriset kembali kesejarahan kita. Usahakan kembali data-data valid, kita ulang kembali catatan sejarah selama ini yang dianggap benar, Alhamdulillah, demikian Pak Moderator. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan kata-kata saya. Semoga ini titik awal untuk kemajuan kembali kejayaan Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu. Waalaikumsalam. Baik, Waalaikumsalam. Terima kasih. Mungkin kita bisa masuk ke sesi tanya jawab.